Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sesungguhnya kami adalah manusia yang begitu egois. Dan seringkali kami mementingkan diri kami sendiri di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya yang terus memberikan kami kesempatan, mengampuni kami, agar setiap kami jemaat Tuhan semakin tahu diri siapa diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami ada di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan, kami dapat menjadi jemaat Tuhan yang memiliki hati yang satu di dalam Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Kami rindu Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan kebenaran firman ini, sehingga kami dapat memiliki hati dan telinga seorang murid untuk dapat menghidupi kebenaran firman itu di dalam hidup kami, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang terbatas, yang hanya akan Engkau pakai untuk menjadi alat di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga salam bagi jemaat yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini tema firman Tuhan adalah komunitas yang diciptakan. Ya. Saya akan coba untuk menyampaikan firman Tuhan ini dalam waktu yang singkat, mengingat hari ini adalah PPKM. Kemarin saya mempersiapkan ini dalam waktu 30 menit, semoga bisa kurang dari itu. Ya. Nah, komunitas yang diciptakan, mari saya mengajak kita membuka Matius 26, ayat yang ke-36 dan 46. Ya. Kalau sudah, saya akan bacakan bagi kita. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah,
marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga menghidupi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membahas bagaimana Yesus membangun komunitas bersama orang-orang di bumi, sama seperti Dia hidup dalam komunitas bersama Bapa dan Roh Kudus dalam suasana penundukan diri. Ya, ini akan menjadi poin yang akan sama-sama kita pahami pada kesempatan hari ini, bagaimana Yesus itu menciptakan sebuah komunitas bersama murid-murid di dalam kehidupan mereka, ya, sama seperti Dia hidup bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam suasana penundukan diri itu. Nah, 2 minggu lalu ketika saya mengakhiri khotbah saya mengajak kita untuk berangan-angan. Seandainya Tuhan Yesus belum datang, terus kita menjadi agen yang diminta untuk memberitakan Injil kepada manusia. Kira-kira apakah kita akan mengikut sertakan generasi umat manusia yang kita tahu manusia adalah makhluk yang egois, begitu sering berpusat kepada diri sendiri, mengecewakan, bingung tentang makna Injil, bahkan dalam mengkomunikasikan Injil itu. Tentu ini bukan pilihan yang mudah bagi kita, ya. Ketika kita mempertimbangkan bahwa Yesus memiliki waktu hanya 3 tahun, sependek itu untuk menetapkan rencana penyelamatannya, sungguh mengagumkan bahwa Ia meluangkan begitu banyak waktu dalam kumpulan pria dan wanita yang sederhana. Ya, dengan pilihan ini saya mau katakan bahwa Yesus menempatkan komunitas sebagai suatu pusat. Ya, komunitas ditetapkan sebagai suatu pusat di dalam strategi pemberitaan Injil yang akan Tuhan Yesus lakukan. Melalui komunitas inilah, ya, para murid belajar disiplin percaya dan tunduk pada orang lain. Melalui komunitas inilah mereka belajar bagaimana mengasihi satu dengan yang lain dan mencerminkan kasih Allah Trinitas di dalam kehidupan mereka. Maka tidak heran kalau yang lalu sempat juga saya singgung, Dallas Willard mengatakan bahwa di dalam dirinya sendiri Allah adalah suatu persekutuan kasih yang manis, di mana oknum pertama, kedua, dan ketiga melengkapi suatu susunan masyarakat yang tidak saja di dalamnya ada unsur mengasihi dan dikasihi, tetapi juga berbagi kasih kepada orang lain. Ya, sama seperti apa yang telah ditunjukkan Allah di dalam komunitas kita yang kita teruskan dari para rasul saat hari ini. Tuhan juga menuntut hal yang sama, supaya di dalam kehidupan kita yang ada di tempat ini, ada yang namanya saling mengasihi dan dikasihi, dan tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga berbagi kasih kepada orang lain. Mari saya mengajak kita menengok sejenak ketika rasul-rasul itu pertama kali bersama dengan Tuhan Yesus. Keragaman di antara para rasul menyatakan bahwa komunitas itu tidak seperti kumpulan pemikir yang saling memuji pemikiran mereka. Bayangkan Simon Petrus, dia adalah seorang politikus fanatik Yahudi, sangat mengagung-agungkan Yahudi, sangat benci kepada Romawi. Terus di dalamnya ada siapa? Matius sang pemungut cukai, yang boleh kita katakan sebagai boneka daripada pemerintah Romawi, dan mereka tinggal bersama. Kita bisa bayangkan sebuah perbedaan yang cukup besar antara Simon dan Matius. Apa yang akan terjadi dengan paradigma berbeda yang mereka miliki? Bisa saja mereka akan berantem dengan begitu sengitnya. Nah, rekan-rekan, sebenarnya dari sini kita belajar apa? Salah satu cara untuk mengasihi orang lain dengan tulus, ini perhatikan ya. Salah satu cara untuk mengasihi orang lain dengan tulus adalah dengan bekerja
berdampingan dengan seseorang yang perlu bertumbuh dewasa. Maksudnya bekerja berdampingan dengan orang yang masih kekanak-kanakan. Nah, semua kita boleh dikatakan dalam kategori itu. Dan kita bekerja bersama loh, begitu. Ya. Nah, secara berkesinambungan, menyerahkan orang-orang itu kepada Allah, maka kita akan mengizinkan Allah itu berbicara kepada kita, begitu. Melalui mereka dan kita belajar memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita ditanya bagaimana kita bisa memperlakukan Kristus atau menghormati Kristus, caranya adalah dengan kita memperlakukan dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tentu berbeda dengan kita, yang tentu bagi kita kok aneh, yang tentu bagi kita membutuhkan sebuah energi yang besar untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka. Nah, rekan-rekan yang terkasih, pertanyaannya, apakah hal itu mungkin? Ya, jawabannya tentu. Kalau kita melatih diri dengan menerapkan komunitas dan saling menundukkan diri secara teratur. Ya. Kalau kita apa di sini dikatakan? Iya, melatih diri dan menundukkan diri. Tidak ada yang menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Tidak ada yang menganggap diri lebih atau superior daripada yang lain. Kita tahu posisi kita untuk saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Sebenarnya inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya selama 3 tahun pelayanan yang beliau lakukan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, salah satu momen paling krusial bagi Yesus adalah pergumulan di Getsemani. Ya. Pada momen ini kita dapat melihat betapa Yesus sangat bergumul dengan apa yang akan dia hadapi. Ini momen yang sangat krusial di dalam pelayanan yang Tuhan kerjakan. Nah, tetapi di momen yang sangat krusial inilah justru dia menunjukkan sebuah penghargaan kasih yang begitu tulus kepada murid-murid yang tentu saja mereka, kalau kita perhatikan, sangat tidak mengikuti apa yang Tuhan mau untuk dilakukan di dalam kehidupan mereka. Kata Getsemani itu berasal dari bahasa Ibrani, Gad Semani, yang artinya tempat pemerasan minyak zaitun. Ya. Tempat ini terletak di daerah Bukit Zaitun. Walaupun ungkapan Getsemani tidak pernah muncul di dalam Alkitab, namun dari Yohanes 18 ayat 1 kita mengetahui bahwa tempat Yesus bergumul adalah sebuah taman. Mari kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bergumul dengan begitu hebatnya di sebuah taman itu. Ya. Nah, rekan-rekan Yesus memang sering ke Getsemani, kemungkinan untuk berdoa atau mengajarkan sesuatu yang penting kepada muridnya. Namun kedatangan kali ini berbeda ternyata, ya. Dia di sana khusus untuk bergumul dengan cara yang tidak biasanya. Ada sesuatu yang lain yang dirasakan Yesus ketika dia ada di Getsemani. Hal itu ditunjukkan melalui kata mulai. Coba kita perhatikan ayat yang ke-37, ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tidak seperti biasa, kita tahu Tuhan Yesus yang merupakan figur yang begitu agung, begitu berwibawa, begitu penuh dengan kekuatan yang super power. Ternyata di dalam kondisi di Getsemani, dia mulai dikatakan di situ merasa sedih dan gentar. Ya, dia sangat takut. Kata takut di sini
memiliki pengertian adalah sebuah respon akan sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan Yesus. Dia gentar di situ dalam pengertian sangat susah. Dan dikatakan dia sangat sedih. Sebuah perasaan yang begitu duka mendalam itu dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, untuk memperjelas kesedihan Tuhan Yesus, di situ dikatakan dengan ungkapan seperti mau mati rasanya. Ini merupakan sebuah pergumulan yang sangat tidak wajar tentu saja, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kata sampai mati ini satu-satunya hanya dituliskan di dalam PB, di dalam konteks ketika Tuhan Yesus berada di taman Getsemani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, saya pikir tidak mudah. Dan ketika kita melihat Tuhan Yesus yang adalah Tuhan menghadapi hal itu, kita tahu bahwa itu adalah pergumulan yang sangat berat. Bahkan tidak bisa dihadapi oleh siapapun. Bagaimana mungkin dia adalah seorang Tuhan dan manusia harus menghadapi murka Allah yang begitu mengerikan, yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Maka tidak heran kalau kita mendapati bahwa Tuhan begitu sedih, gentar, dan dikatakan mau mati rasanya. Nah, ketika Tuhan mengalami itu semua, apa yang dia ingin tunjukkan kepada murid-murid pada waktu itu? Yang pertama, dia berbagi pergumulannya dengan murid-murid. Coba sederhananya begini, saya ini adalah pemimpin bagi Anda. Terus kemudian ada waktunya saya begitu terpukul, sedih atas pergumulan yang saya alami. Dan saya ceritakan kepada Anda, yang biasanya Anda menceritakan pergumulan Anda, tapi hari itu berbalik begitu. Apa yang akan menjadi respon Anda? Kalau saya sebagai manusia, Anda masih memaklumi begitu. Tetapi kalau itu adalah guru yang diagung-agungkan oleh para murid, mungkin mereka akan mempertanyakan hal itu. Dia sengaja membawa 3 murid yang dekat supaya mereka mengetahui apa yang dia rasakan waktu itu. Dia mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya kepada mereka. Tuhan sebagai Allah dan guru tidak segan untuk mengungkapkan betapa pedihnya hati pada waktu itu dirasakannya. Dan dia bahkan meminta mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Nah, dari sini kita belajar apa? Tuhan Allah mau melibatkan mereka bertiga ini untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu mengasihi dunia. Tuhan mau menunjukkan bagaimana Dia mengasihi mereka juga. Rekan-rekan yang terkasih, ada beberapa mungkin memikirkan, kok yang dipanggil cuma bertiga, sementara yang lain tidak. Ada beberapa orang mungkin memikirkan hal ini. Mereka adalah tim intinya yang juga menyaksikan peristiwa Yesus dimuliakan. Jadi 3 orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kita sama-sama tahu adalah 3 murid yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika dia dimuliakan di atas gunung, mereka ikut datang ke situ. Ketika Tuhan berada di Getsemani, mereka pun ada di situ. Ya, Tuhan Yesus ingin mereka berada dekatnya untuk mendengar doanya saat menerima cawan penderitaan dan belajar darinya. Dan yang ketiga, murid Yesus tersebut kita tahu adalah orang yang sudah membual. Yakobus dan Yohanes telah menyatakan bahwa mereka sanggup meminum cawan. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 20, Matius 20, di situ diceritakan
bagaimana Yakobus dan Yohanes itu meminta sebuah posisi ada di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Dan waktu itu Tuhan Yesus berkata, sanggupkah engkau meminum cawan yang aku inginkan kalian minumnya? Mereka bilang apa? Saya sanggup. Bukan hanya dia, Yakobus dan Yohanes, kita tahu Petrus, ya. Bahkan Petrus pun ketika hari menjelang Tuhan Yesus berada di Getsemani dan berkata, berjaga-jagalah sebab imanmu akan tergoncang. Dan Petrus menjawab apa? Meskipun semua orang tergoncang, aku sekali-kali tidak. Coba rekan-rekan bisa bayangkan Tuhan Yesus menghadapi murid-murid yang seperti ini. Begitu angkuh, sombong, dan mereka adalah orang-orang yang ingin menunjukkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi menarik kalau kita perhatikan, di Taman Getsemani itu ketika Tuhan Yesus hadir di situ, Tuhan Yesus tidak mengusir 3 murid ini. Justru ketika Tuhan Yesus tahu betapa mereka adalah orang-orang yang arogan, angkuh, Tuhan malah menarik mereka dekat dengan Dia. Untuk melihat Tuhan sendiri bergumul. Untuk menyaksikan bagaimana relasi antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Nah, ini penting sekali. Komunitas yang seperti inilah yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak menghakimi mereka. Tuhan tidak memarah-marahi mereka ketika mereka tidak mau berjaga-jaga. Tetapi justru Tuhan menunjukkan teladan hidup bagaimana relasi Dia dengan Allah Bapa di surga. Maka boleh kembali saya katakan kepada kita, Yesus membangun komunitas bersama orang-orang di bumi, sama seperti Dia hidup dalam komunitas bersama Bapa dan Roh Kudus dalam suasana penundukan diri. Ini sungguh menarik sekali. Dan ini patut untuk sama-sama kita renungkan dan kita pelajari di dalam kehidupan kita berkomunitas di tempat ini. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan ini. Ya, apa itu? Mr. Alvinus sangat tahu lah ini. Ya. Pada suatu kali, alat-alat pertukangan kayu sedang mengadakan sidang. Wah, ini cerita apa? Karangan belaka ya, bukan cerita beneran begitu ya. Sidang itu terjadi di sebuah bengkel milik seorang tukang kayu. Ya. Tentu alat-alat ini adanya di mana? Di gudangnya tukang kayu ya. Mr. Alvinus punya semua nih pasti alat-alat ini, ya. Oke. Seperti biasa, Palu ingin memimpin sidang. Tetapi tiba-tiba alat pertukangan yang lain mendemo dia dan berkata seperti ini. Sebaiknya Palu pergi saja. Karena Palu sangat berisik dan seringkali membuat kegaduhan. Pekerjaannya hanya memukul-mukul. Kami sudah tidak tahan dengan Palu. Kemudian Palu menjawab, baiklah, saya akan pergi kalau saudara-saudara memang menginginkan demikian. Tetapi Serut juga harus pergi karena pekerjaannya tidak ada yang beres. Pekerjaannya hanya menggosok-gosok bagian permukaan saja. Tahu Serut ya? Terus kemudian Bapak Ibu, dengan emosional, si Serut pun kemudian menjawab, baik, saya akan pergi, tetapi Mistar juga harus pergi karena dia selalu mengukur sesamanya, seakan-akan hanya dialah yang paling benar. Ya. Nah, oke, kata Mistar, saya tidak keberatan kalau memang kalian menyuruh saya pergi, tetapi ingat si Amplas juga harus disingkirkan dari sini karena dia terlalu kasar. Dia selalu menggosok sesamanya dengan cara yang salah.
Perdebatan itu terus berlangsung dengan sengit di tengah-tengah perdebatan mereka. Datanglah seorang tukang kayu dari Nazaret. Ya, tukang kayu dari Nazaret. Dia masuk ke bengkel kerjanya untuk membuat sebuah mimbar tempat ia memberitakan Injil. Dia menggunakan palu, serut, mistar, dan amplas. Sesudah pekerjaannya selesai, sang tukang kayu dari Nazaret itu keluar dan mistar berdiri lalu berkata demikian kepada teman-teman yang lain. Saya tahu sekarang kita semua adalah kawan sekerja Tuhan. Tidak ada gunanya kita berselisih dan bertengkar. Karena justru di dalam perbedaan kita, kita semua dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang lain akhirnya mangguk-mangguk. Rekan-rekan yang terkasih, bukankah gambaran dari apa yang saya ceritakan ini adalah juga merupakan gambaran dari kehidupan komunitas kita? Ya, kita adalah orang-orang yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, karakter, sifat yang berbeda. Seringkali kita sakit hati dengan satu dengan yang lain karena perbedaan itu. Tetapi tahukah bahwa di dalam perbedaan itu justru Tuhan Yesus ingin menyatukan kita di dalam sebuah kekuatan untuk menjadikan kita sebuah komunitas yang mencerminkan Allah Trinitas, untuk bukan hanya memberkati kita tetapi kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah apa yang saya katakan. Yesus membangun komunitas bersama orang-orang di bumi sama seperti dia hidup dalam komunitas bersama Bapa dan Roh Kudus dalam suasana penundukan diri. Pada hari ini ketika kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, komunitas yang diciptakan, kita juga adalah bagian daripada penerus para rasul, murid-murid Kristus yang diciptakan untuk menjadi komunitas yang melakukan agenda Allah. Maka di tempat ini pun kita harus sama-sama belajar menghidupi apa arti komunitas Kristen yang baik di dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja harus sampai turun ke dunia untuk membuat sebuah komunitas seperti itu, dan sekarang kita ada di dalamnya, maka sangat tidak tahu diri kalau kita tidak memakai hidup kita dengan baik satu sama lain untuk saling mengasihi sama seperti kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Mari dengan kekuatan Allah Roh Kudus kita terus belajar saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Kita terus belajar saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Kita berdoa.